Kira-kira siapa yang meninggal datang? Semua kan ya? Alhamdulillah. Dulu kita main dan tadi gotong royong dan tanya anak semua ya, apakah kegiatan yang kita pada pertemuan analisis ya, kalau bisa jadi tangan apa yang pertemuannya minggu lalu bisa oke, mantap. Yang kalian jawab itu semua tadi benar. Semangat. Oke. Apa jenis tanah yang kita analisis kemarin pada jenis tanah yang kita analisis? Kan ada dua jenis tanahnya. Apa jenis tanahnya? Tanah organik dan tanah. Oke, terima kasih Fatih. Bapak masih ingat pembelajaran dahulu ya. Jadi ya, laboratorium berarti faktor risikonya dan langkah yang kedua ya berupa faktor risiko dan langkah mitigasinya. Pelajaran kita hari ini adalah ya. Oke. Selanjutnya ini kita mau sebenarnya karena adalah campuran dan ada antara para atau kolom tanah ada dan disebut dengan kepasaran putih. Jenis ya ada organik tak organik, lempung organik, lempung tak organik, humus dan gabut. Hasil analisis kita kita jenis ya jenis jenis air berarti benda adalah pada benda tersebut sebenarnya satu benda pengaruh di mana benda tersebut menurut
Lalu di mana itu adalah di area tambang lereng wilayah Magelang tidak ada ya ya dari tersebut nanti ada yang dari video ya di kontrol sebentar ini ada detik-detik longsor di areal tambangan desa Kecamatan Subuh terdiri tinggi 50 meter dan panjang 40 meter pada Sabtu yang longsor. Dalam aman ini ada 2 warga di bawah dan dalam keadaan selamat. Kepala Pusat Data Informasi Humas Suto Purwonugroho di akun Twitternya mengatakan 2 orang yang ada di pada petugas pesawat, salah satunya mengalami musibah tebing longsor di areal penambangan ini bukan merupakan yang pertama. Sebelumnya juga pernah terjadi musibah serupa di sekitar lokasi. Oke, dicatat atau diulang lagi ya? Satu, ya, ya. Cukupkan aja ya. Lalu di sini ada akan tampilkan nih, apa penyebab terjadinya longsor berdasarkan berat jenis? Siapa yang tahu silakan di tangan dan jawab. Oke, dari dulu lah. Dari ada apa? Ada berat jenis tanah rendah. Ya. Ada abrasi air tinggi. Ya. Curah hujan tinggi. Ya. Tekanan air dalam tanah. Karakteristik tanah yang heterogen. Ya. Pembebanan tambang. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup paham. Ya. Apa penyebab terjadinya dalam berat jenis itu? Apa penyebab terjadinya longsor berdasarkan berat jenis itu yang disebutkan oleh ya? Itu. Yang kedua, apa dampak longsoran terhadap lingkungan manusia dan infrastruktur di sekitarnya? Oke, silakan. Ada Bapak. Yang pertama adanya kerusakan lingkungan. Ya. Yang kedua menyebabkan korban. Ya. Ada lagi ya untuk memberikan semangat kita nanti dalam diskusi ya. Bapak akan melakukan sedikit training nggak banyak ya. Nanti kalau Bapak bilang ini hebat, kalau Bapak bilang pertama nggak bisa, kalau bilang pertama luar biasa. Oke, bisa? Oke, kita mulai. Yogi. Hebat. Kita mulai. Bisa. Yogi pertama. Luar biasa. Ada 2 analisis asesmen. Ada asesmen 2 yang Bapak lakukan. Yang pertama asesmen sikap, yaitu asesmen waktu pelaksanaan diskusi dan presentasi. Ya, kalau yang sikap itu akan Bapak ambil itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu bergotong royong. Yang ketiga itu kritis. Kalau yang presentasi aspek yang Bapak akan nilai, yang pertama ini ada kemampuan berkomunikasi. Ya, kemampuan berkomunikasi. Kalau misalnya nanti itu ada nilainya, ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Nanti nilainya secara objektif tidaklah milih, ya. Yang kedua itu ada
Nanti kita pakai laptop wajib tepuk masing-masing kelompoknya, ya. Oke. Berikutnya ada kemampuan menghadapi pertanyaan. Nanti kalau ada kelompok lain bertanya, ya kan? Dengan kelompok yang maju, nah kalau kelompok yang maju ini mampu menjawab, nanti nilainya tinggi. Kan begitu, ya kan? Nah, jadi itu aspek yang Bapak nilai dalam kegiatan kita berdiskusi dan ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini dia, kegiatan diskusi. Ya. Kegiatan diskusi kita kelompok 1 mana tadi sini ya? Ini kelompok 1, sini kelompok 2, dan sini kelompok 3. Kerjakan secara berkolaboratif satu sama lain. Kelompok 1 itu ya, identifikasi faktor yang mempengaruhi perbedaan berat jenis tanah, hubungannya dengan terjadinya longsor pada lokasi tambang serta mitigasinya. Kalau ini longsor, kalau ini apa tadi? Nomor 2 apa tuh? Ya, harus stabil ini. Komposisi ya. Silakan Bapak akan kasih waktu kalian untuk berdiskusi sekitar 10 menit. Ya, 10 menit. Kita mulai dari mencari informasi penting, tambahan, baik literatur atau lain-lain sebagainya. Ya, 10 menit. Tetapi siapa yang siap duluan sebelum 10 menit boleh, ya boleh mengajukan diri untuk maju ke depan, ya. Dan Bapak sudah mulai menilai kalian ya. Bapak sudah mulai menilai kalian. Ada? Oh ini. Kalau di sini ada masalah? Ada ya? Berat jenis dan longsoran oleh tim saya, yaitu saya sendiri Amel Cantika Putri, Eni Pratasya, Febri Nurmala, dan Rasa. Pengertian longsoran. Longsoran terjadi ketika lapisan tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergerak ke arah. Apa saja faktor yang mempengaruhi longsor? Baik, mungkin saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab dari kelompok 2. Jawabannya adalah pengaruh berat jenis tanah, pengaruh kemiringan lereng, dan pengaruh cuaca hujan. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kita mempresentasikan hasil berat jenis tanah dan keseluruhan lereng. Saya mengingat sebagai moderator dan saya sana. Baiklah, kepada sana. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bertanya kelompok 3. Saya Natasha yang bertanya, apa saja faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng dan tambang? Saya Jasmine Indria akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor yang mempengaruhi lereng pada lokasi tambang yaitu struktur geologi, dryness, dan ketinggian lereng. Oke, kepada ini apakah sudah cukup? Terima kasih kepada yang sudah memberikan pertanyaan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan seperti ini. Dari 3 kelompok yang sudah mempresentasikan ya, hasil kerja kelompoknya, apa kesimpulan yang Anda dapat kutip
dari pembelajaran kita hari ini? Coba. Silakan. Ya, silakan saudara ini. Dari hasil studi kelompok yang membahas berat jenis tanah yang dihubungkan dengan kondisi sipil, longsoran dan kestabilan lereng, beberapa kesimpulan yang mungkin dapat ditarik adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara berat jenis tanah dengan kondisi sipil. Poin yang pertama yaitu berat jenis tanah mempengaruhi kemampuan tanah untuk perubahan. Setelah kita pertama, Bapak akan kasih ada waktu sekitar 10 menit, ya. 10 menit untuk membuat laporan. Jangan format hasil analisis ke dalam laporan. Masuk ke dalam laporan. Nanti dia usah di apa baca. Dia berdasar ya. Nanti baru apa? Ada kendala dalam tulisan laporan ada ya? Bapaknya kan dapat kasih kan kemarin kan? Ya, kita lagi. Kita sampai yang tidak menulis sedikit. Tidak ada menit. Ada benar yang ini masuk kuali dulu ini. Nah, ini kita begini. Sekarang kita sudah masuk ke laporan. Selanjutnya, untuk materi ini fungsinya adalah untuk mengetahui anak bapak paham dan mengerti materi kita pada hari ini. Paham? Ya, silakan. Ini ada soal. Silakan. Hah? Apanya? Ambil pukul. Ya. Ini
Berarti dijawab. Ya, 10 minutes untuk apa namanya? Soal yang depan. Silakan jangan buru-buru santai aja waktu 10 menit. Jawab saja. Macam-macam. Tahu juga bagaimana menyerap. Oke, refleksi pelajaran. Cukup. Anak bapak jawab yes, ya atau ya. Apakah dengan diskusi kelompok Ananda termotivasi dengan proses pembelajaran kita hari ini? Ya. Oke. Nah, dengan diskusi kelompok kita bisa berkolaborasi sama teman yang lain. Kita bisa menilai gimana kemampuan kita masing-masing ya. Nah, tapi jangan menilai kekurangannya. Kalau kita menilai kekurangan supaya nanti kita, ya, kita nilai harus apa namanya kemampuan beliau. Yang kedua, apakah materi yang kita bahas bisa bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari? Dan ya, bilang pada kita sekali, nama kita sekali, tadi seperti yang Bapak tekankan tadi, hasil kesimpulan daripada diskusi kita tadi kan ada beberapa kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita nanti. Ya, mungkin kalau kita di sini kita tanam liat, ya, mungkin di Glamor tanahnya bambu. Kita tengok di sini kalau tanam sawit dia condong atau tidak merek. Tapi kita tengok di dalam bambu tanah pasti ada kamu yang merek. Ya kan? Pasti itu mudah mungkin tidak, karena dia tidak bisa mengumpulkan akarnya, tidak bisa mengumpulkan tanahnya. Dan kalau di kampung bapak itu disebut dengan kalau tanah kamu itu tanah yang manis. Jadi sudah ada untuk tanah-tanahnya, tapi tidak tebal, tipis. Ya. Yang kedua tadi seperti longsor yang di Padang tadi. Ya. Tengok di Lampung. Dan banjir kemarin. Jelas ada faktor dalam tanah juga. Ada dalam keputusan juga. Kenapa? Karena tidak mampu, tidak ada drenase ya, yang dibuat. Ya. Dan yang terakhir dari apa? Apa itu? Dari yang bermanfaat di kita masing-masing rumah adalah ini. Coba lagi-lagi Bapak pada sebelumnya kamu sudah sampaikan, ya.
waktu kita pertama kali. Kalau kita di tanah gambut itu sistem komposisinya beda dengan tanah lembut. Pasti beda. Tanah gambut itu kalau kita mau rumah itu harus tanam kerotok atau tanam kayu atau tanam motor supaya konstruksi tanah kuat. Kuat. Kalau tidak diambil. Kalau tanam sawit, ya tanah gambut itu harus digali. Tahu digali? Wah. Supaya dapat tanah. Itu pasti itu tidak mungkin tidak. Ya, pasti tidak mungkin itu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, ya, silakan Anda membaca dan materi, ya, analisis laboratorium tekan, ya, nanti bisa juga Bapak akan kirimkan apa namanya itu materi yang kalian bisa baca cuma ya supaya apa namanya itu berapa pengetahuan kalian nanti pas pertemuan berikutnya Bapak mungkin hanya sekedar bertanya itu ya kapan-kapan di wawancara atau jambil ya menyiapkan karena Siap. Belum hari pelajaran matematika berat. sama kalian ya. Jangan buru-buru pulangnya jangan besar karena jika kita ini berbahaya kalau kita nanti langsung pulang ke rumah dan jangan kemana-mana ganti baju dulu paham? Dan contoh real dan benda dan menemukan bentuk nah yang punya mereka itu tadinya kalian belum lama ini anak dua Wisma yang jatuh banyak. Kenapa? Terburu jalan seperti tadi nggak boleh. Jalan seperti tadi baru. Oke. Balik.